Siapa di sini nggak kenal sama Frankenstein? Novel yang tadi adaptasi menjadi film yang jumlahnya itu nggak sedikit. Dari yang hitam putih di tahun 1931-an, yang flop di tahun 90-an, dan yang sampai nggak jelas di tahun 2000-an. Tapi pertanyaannya, apakah adaptasi-adaptasi tersebut beneran bagus? Atau mereka cuma ambil kulit lalu buang isinya? So, kali ini kita akan bedah film Frankenstein 2025 garapan Guillermo del Toro yang datang dengan tujuan untuk mengembalikan esensi novel ke layar lebar, tapi dengan sentuhan seni sinematik yang amazing. Film ini langsung nembus 93 di Rotten Tomatoes dan skor 85% di IMDb. Jadi, film ini benar-benar masterpiece yang harus kita bedah secara dalam. Mari kita mulai dari cara GDT untuk merombak struktur naratifnya. Selama ini, Frankenstein yang kita kenal adalah versi 1931 yang fokusnya itu adalah kegagalan sains dan manusia yang playing God. Nah, Del Toro di sini mengembalikan esensi novel Mary Shelley. Flow cerita itu dibuat menjadi lebih humanis, lebih tragis, dan film ini menggeser fokus dari God kompleks ke kegagalan figur ayah. Coba kita lihat Victor Frankenstein versi film ini. GDT menambahkan plot point di mana masa kecilnya Victor dipukulin sama ayahnya. Masa kecilnya itu keras, dan ini adalah namanya siklus trauma. Jadi ketika Victor menciptakan si makhluk, Victor tuh nggak melihat makhluk itu sebagai ciptanya, tapi cerminan dari kegagalannya. Maka penolakan itu nggak spontan kayak di film-film lama. Penolakannya di sini tuh punya alur yang terasa lebih menyakitkan. Adegan Victor merantai si makhluk di ruang bawah tanah itu bukan cuma sekedar adegan serem, tapi itu gambaran visual bagaimana mudahnya kasih sayang itu dilenyapkan. GDT bilang monsternya itu adalah Victor sendiri di film ini. Lalu film nggak bisa lepas dari namanya visual. Visual di Frankenstein 2025 ini ciamik banget. GDT selalu konsisten. Dia itu master of monster yang nggak suka green screen tuh secara berlebihan. Dia pakai practical effect dan prosthetic yang detail banget. Set-setnya tuh dibangun sendiri, bukan editing komputer. Dan ya, hasilnya teksturnya luar biasa realistis. Tapi yang paling harus kita perhatikan di sini yaitu pencahayaannya. Setiap frame tuh beneran kayak lukisan zaman barok. Ingat pelukis kayak Rembrandt? Mereka pakai teknik namanya chiaroscuro. Jadi menampilkan kontras yang ekstrim antara gelap dan terang. Dan di film ini, objek utama seperti wajah Victor atau tubuh si makhluk dibuat terangnya itu terang dramatis. Sementara latar belakangnya itu gelap pekat. Ini bukan cahaya natural, tapi ini memang ditata, disengaja untuk menciptakan dramatisasi dan kedalaman emosional. GDT di sini mau kalau film ini terasa puitis, bukan realistis. Banyak reviewer di luar sana yang bilang kalau pencahayaan di film ini kurang realistis, terlalu ditata. Justru ketidakrealistisan di film ini itu yang membuat film ini sukses sebagai dongeng fantasi. Film ini mau jadi karya yang kayak seni barok, yang mengingatkan kita pada moralitas. Terus kita akan ngomongin performance sekarang. Jacob Elordi sebagai si makhluk, dia nggak cuma acting, tapi dia benar-benar menjelma jadi makhluk itu sendiri, makhluk yang kesepian. Del Toro sendiri pernah bilang, the most interesting landscape in the world is the human face. Dan di film ini, mata Elordi itu adalah landscape yang paling tragis. Actingnya dominasi tatapan yang ya kita nggak perlu ngelihat dia itu teriak-teriak untuk merasakan penolakannya. Kita cuma perlu lihat matanya dan kita bisa ngerasakan kalau dia itu benar ditolak. Bahkan review-reviewer Metacritic di luar sana kompak memuji casting di film ini sebagai salah satu yang terbaik di 2025. Jadi kesimpulannya, Frankenstein 2025 ini adalah film yang smart dan mantap secara artistik. Setiap framenya punya alasan yang jelas dan setiap warnanya berbobot. Jadi film ini adalah salah satu film yang berani, yang bisa menggali tema yang dalam dan mengembalikan esensi novel ke adaptasi film dengan sangat ciamik dan eksekusi yang benar-benar mantap. So, final score untuk film ini adalah 8,9/10, yaitu Absolute Cinema. So, apa yang kalian tunggu? Gas nonton.